Oke, sudah direkord atau belum? Ya, silakan di recording. Ya, sebentar, wajah sayanya belum muncul ya di sini. Oh iya benar, masih di ini, screen ini. Sebentar. Ya, 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 oke, sudah ada ya. Ya, saya mulai share screen lagi. Yang muncul wajahnya Darwin ya. Sebentar. Wajah- Oh, oke. Ya, ya. Ya udah direkord ya judulnya. Ya, terima kasih. Selamat berjumpa kembali pada kuliah hari ini di bidang atau divisi intervensional radiologi, terutama dalam topik ini akan berbagi tentang vaskular anomali. Perannya seperti apa ya di dalam radiologi intervensi. Kita lihat di sini Fakultas Kedokteran yang kita cintai dan juga kita lihat rumah sakit yang menjadi pusat pembelajaran kita ya, di samping memang Fakultas Kedokteran yang selalu memberikan ilmu yang terupdate untuk kita semua. Ya, saya tidak ada kepentingan apa-apa dalam hal memberikan kuliah ini, kecuali untuk berbagi tentang apa yang saya dapatkan dan juga merupakan proses pembelajaran buat kita semua. Biasanya saya memulai dengan suatu kuliah dengan apa yang akan saya bagikan ya, poin-poinnya. Kita lihat di sini pertama adalah bagaimana klasifikasi dari vaskular anomali. Selanjutnya kita perlu juga apa itu peran intervensional radiologi dan kita harus tahu sebagai radiologi intervensi kita tetap harus memperhatikan segi diagnostik. Ini tidak akan lepas dari keilmuan diagnostik. Nah, peran radiologi diagnostik pada vaskular anomali adalah pertama paling penting USG Doppler. Yang kedua, kita lihat di sini MRI, MRA. Yang ketiga, kalau perlu CT atau CTA dan terakhir DSA untuk tujuan treatment ataupun juga preoperatif embolisasi misalnya. Terakhir, saya akan berbagi tentang beberapa kasus yang pernah dikerjakan di bagian radiologi, divisi radiologi intervensi. Saya mempresentasikan dalam teks bahasa Inggris. Saya harap Anda semua juga tidak ada masalah, karena kita memang harus memulai dengan sesuatu yang bisa kita pakai untuk presentasi dimanapun. Ya, berbicara tentang vascular anomali, kita harus tahu apa yang disebut International Society for the Study of Vascular Anomaly. Sejarahnya adalah di sini kita bisa lihat pertama studi ini membuat suatu klasifikasi ya, memformalisasikan di tahun 1976 oleh John Mulliken dan Anthony Young dari yang bisa dikelompokkan berdasarkan diagnosis, manajemen maupun investigasi terhadap masing-masing penyakit tersebut. Ya, di sini kita lihat sejarahnya sudah mulai dari 1976. ISPA sendiri ditemukan 1992. Ya, di sini kita lihat 2 tahun setelah itu melakukan workshop ya atau kongres pada tahun 1990 di Amsterdam sebagai konsep dasar ya dari workshop ini adalah memulai suatu klasifikasi sebetulnya tentang vaskular anomali.
yang kemudian bernama ISSVA, ya seperti itu. Sejarahnya kita lihat dari 1990 sampai 2022 selalu melakukan workshop dan kongres. Yang terakhir di Vancouver, di British Columbia, Kanada, dan 2003 bahkan uh, dilakukan di Boston untuk suatu diskusi ataupun update ya tentang ISPA ini. Belajar tentang vascular anomali harus tahu dulu pembagian dasar dari ISPA ini yang dikemukakan dari 2018 sebetulnya. Ya, nah, di sini kita lihat dari salah satu jurnal di 2016 sudah muncul pembagian yaitu vaskular tumor dan vaskular malformasi. Nah, di mana vaskular tumor itu adalah infantile hemangioma, congenital hemangioma, yang borderline Kaposi hemangioendothelioma, dan malignan itu angiosarkoma. Sedangkan vascular malformation kita lihat di sini dibagi menjadi dua, simple dan kombinasi. Yang low flow yaitu venous malformation, capillary malformation, lymphatic malformation, dan yang high flow adalah AVM ataupun AV fistula. Nah, saya sedikit bertanya di sini kepada murid-murid saya. Kita lihat di sini, pembagian ini ada nggak maksudnya nih dari vaskular tumor ataupun vaskular malformasi ini dibagi secara dua golongan atau kelompok yang besar ini. Siapa yang tahu? Silakan bisa berbicara dalam perkuliahan ini. Saya bebas biasanya untuk kita berdiskusi supaya jangan perhatiannya teralih. Silakan, ada yang bisa membantu? Silakan, Dr. Darwin. Ya, betul. Jadi hal itu merupakan salah satu perbedaan yang menjadi dasar dari pengelompokan ini. Ya, ada lagi sebetulnya untuk dari segi terapi. Ada yang tahu dari yang lain? Silakan. Tidak ada. Izin Pas. dokter. Silakan. Ya dok, mungkin kalau dari vascular malformation kemungkinan bisa kita terapi mungkin dengan embolisasi. Kemudian kalau vascular tumor kita lihat dulu jenis tumornya juga. Misalkan kita bisa lakukan kemoterapi dengan intraarterial begitu dokter. Ya, ada betulnya, tapi ya memang ada yang sedikit kurang tepat. Tapi saya setuju. Di situ kita lihat kalau vaskular tumor itu lebih mengarah ke medikamentosa. Sedangkan vaskular malformasi inilah peran radiologi intervensi. Kecuali salah satunya adalah capillary malformation. Itu biasanya dengan laser yang dilakukan oleh dokter spesialis kulit, ya. Yang sekarang ini berubah namanya, ya. Oke, kita lihat lagi selanjutnya. Nah, ini yang penting. Dulu semua kelainan vaskular yang muncul di kulit kita sebut hemangioma. Dulu juga saya belajar waktu masih Fakultas Kedokteran, menjadi dokter umum dan juga bahkan spesialis. Saya hanya tahu adalah hemangioma. Ada juga AVM, ada juga AV fistula gitu. Tapi yang paling sering terdengar kalau melihat suatu lesi yang hipervaskular itu hemangioma. Padahal itu penamaan yang salah. Bukan sepenuhnya benar maksud saya. Ada yang benar, tapi kita lihat nanti mana yang benar dan mana yang salah. Kita lihat di sini ada capillary hemangioma, cavernous hemangioma,
strawberry hemangioma itu penamaan-penamaan yang kurang tepat, ya. Untuk malformasi kita lihat di sini juga sama, ada yang port wine stain, ada juga limfangioma, ya, terus apalagi hygroma, itu semua sebetulnya penamaan yang salah atau kurang tepat ya kalau boleh dibilang. Nah, sekarang kita berbagi tentang vascular anomalies untuk ISPA. Gunanya apa? Treatmentnya itu yang tadi berbeda. Di samping yang tadi sudah disebutkan oleh Dr. Davin dan Dr. Albert Novianto, itu betul juga. Nah, ini basicnya. Kenapa terjadi malformasi vaskular seperti itu? Kita lihat di sini bahwa asal muasalnya adalah pembuluh darah itu normal dari sistem arteri, terus masuk parenkim dan vena. Di samping ada sistem limpatik yang terpisah sama sekali dari sistem tadi, vena dan arteri. Kita lihat lagi, kalau terjadinya di sistem vena, kita akan menjadi kelainan yang disebut venous malformation. Tapi kalau berbarengan di sistem limpatik dan vena yang berdekatan, yaitu kita sebut lymphatic venous malformation. Kalau hanya di sistem limfatik yang terjadi kelainan disebut lymphatic malformation. Kalau ada fistula antara arteri dan vena yang kita sebut arteriovenous fistula. Tapi kalau ada nidus, ya ini arteri, terus ada nidus dan ada shunting-shunting langsung ke vena tanpa melalui sistem parenkim yang seperti pada yang normal ini, kita lihat kita sebut adalah arteriovenous malformation, ya. Jadi ini asal muasalnya kelainan itu. Yang simpelnya seperti untuk vascular malformation. Oke, kita lanjutkan. Nah, bagaimana intervensional radiologi ya berperan atau mempunyai peran? Di sini kita lihat dari yang benign yang disebut infantile hemangioma, congenital hemangioma, sebetulnya itu lebih ke kita perannya di diagnostik ya dengan USG Doppler. Sedangkan yang borderline seperti KHE, angiosarkom ini lebih ke operasi sebetulnya. Kalau yang tadi medikamentosa ya, sebenarnya biasanya dengan obat-obatan. Ya kita lihat di sini. Modalitas apa yang dipakai untuk diagnosis dari abnormalnya vaskular ini? Pertama adalah ultrasound, itu paling penting. Jangan berpikir MRI, jangan berpikir apalagi DSA ataupun CT angio sebelum kita melakukan USG pada pasien-pasien yang dicurigai dengan vaskular malformasi. Itu poinnya ya. Jadi saya sudah berbagi ke semua spesialis-spesialis baik bedah plastik, anak ataupun kulit dan sebagainya. Jangan mengirim ke kita dengan diagnosis hemangioma langsung CT angio, apalagi langsung DSA. Tolong kirim ke kita dengan pemeriksaan USG Doppler. Karena apa? Satu, tidak ada bahaya radiasi pada pasien-pasien yang anak ini. Terus tidak diperlukan suatu sedasi yang yang misalnya sampai anestesi, ya. Terus juga kita bisa lakukan dimanapun, ya. Dengan mobilitas USG ini sangat baik ya dibandingkan alat-alat radiologi yang lain. Nah, dari situ kita langsung bisa membedakan apakah ada aliran atau tidak ada aliran dengan Dopplernya. Ya, jadi kita bisa melihat dinamik dari aliran. Nah, kalau tidak ada aliran, ya kita bilang kista. Atau mungkin ada massa, ada lesi di situ yang sifatnya padat. Nah, bagaimana peran MRI? Yang kita sebut lagi nanti ada time resolved MRA. Ini suatu teknik MRA yang dengan kontras, tapi bukan yang kontras enhance. Ya, itu nanti kita berbagi lagi di dalam slide selanjutnya. Ini merupakan gold standar untuk melihat kelainan vaskular, betul, tapi untuk melihat lebih ke ekstensi atau perluasan dari lesi dengan resolusi yang sangat baik. Di sinilah kita bisa membedakan manakah memang ini suatu yang hipervaskular dari jaringan atau juga bahkan dengan MRI kita bisa melihat arteri yang memberi makan yang kita sebut feeding arteri dan aliran venanya kemana setelah lesi tersebut. Ya, itu yang poin yang dari slide ini. Oke, kenapa USG itu penting di sini? Kita lihat ya, kalau membedakan solid dan kistik,
atau kista itu kita tempel yang black and white ataupun color mode ultrasound, kita langsung tahu kalau yang anechoic itu kista, kalau yang isoechoic itu suatu yang ada solidnya gitu ya. Setelah itu baru kita pasang ataupun kita tekan tombol Doppler, kita lihat ada aliran atau tidak. Kalau tidak ada aliran, langsung kita bisa mendiagnosis bahwa ini malformasi limpatik. Kalau ada aliran dan itu sangat hipervaskular ataupun sangat fluktuatif, itu adalah aliran arteri. Kalau itu memang iya dan ada masanya dan juga itu iya, maka kita sebut vaskular tumor. Itu yang kita sebut hemangioma. Baik infantile hemangioma ataupun hemangioma kongenital. Ya, ada dua hemangioma yang ada di pembagian ISPA itu. Tapi kalau kita tidak lihat suatu massa, tapi di situ high flow, kemungkinan tumor-tumor yang hipervaskular itu bisa juga. Ya, bisa termasuk AVM di sini, tapi bisa juga misalnya sarkoma atau hemangiosarkoma, itu bisa juga seperti itu. Kalau memang tidak berbentuk massa, ya, tidak batasnya tidak tegas dan sebagainya. Kalau batasnya tegas, langsung kita bisa bilang hemangioma. Nah, sekarang kalau flow-nya itu bukan arteri, tapi dia low flow atau dia tidak high flow dan ada plebolit, itu yes, itu kita anggap suatu venous malformation. Tapi kalau plebolit tidak diketemukan, itu low flow vascular malformasi yang lain. Mungkin suatu venolimpatik, ya, suatu vena dan limpatik atau lesi-lesi dari vaskular yang lain. Inilah slide yang paling saya uh, istilahnya pentingkan ya. Karena slide ini bisa belajar banyak cara mendiagnosis dan mendiagnosis banding. Sekarang mengenai vaskular tumor. Kita bagi dua, infantile hemangioma dan congenital hemangioma. Nah, kita lihat infantile hemangioma itu umumnya terjadi pada saat setelah lahir. Itu yang paling penting. Not present at birth. Jadi kalau dari lahir, ya ini anamnesis ini. Kita sebagai dokter, radiolog, apalagi radiologi intervensi, seperti kalian juga lakukan pada waktu pemeriksaan CT scan, Anda melakukan anamnesis. Jangan lupa, pertanyaan-pertanyaan yang dicurigai ke vaskular anomali harus munculnya sejak lahir, istilahnya baru lahir langsung kelihatan kelainan, atau beberapa hari setelah lahir itu baru muncul. Itu sangat membedakan. Itu kita bisa lihat. Nah, kalau ada lesi yang merah seperti strawberry, itu kita bisa bedakan apakah itu infantile hemangioma atau congenital hemangioma. Di samping itu sangat penting adalah infantile ini ada spontaneous regression. Tadi yang seperti Dr. Darwin bilang, dia tidak mengikuti pola pertumbuhan. Bisa spontan dia, mengecil ya. Bagaimana temuan radiologinya? Yaitu tadi, massa yang sangat hipervaskular. Dengan apa kita memeriksa tahu bahwa ini massa hipervaskular? Yaitu USG Doppler. Atau apakah itu kita lihat lagi ada low resistant? Ya, seperti itu. Nah, pengobatannya apa tadi yang saya bilang? Adalah beta blocker. Jadi, peran radiologi di sini hanya diagnosis. Ya, kita lihat. Nah, apa gambarannya infantile hemangioma? Di USG seperti ini. Ada lesi yang relatif tegas batasnya, seperti tadi slide yang saya presentasikan sebelumnya. Dan kalau kita tekan tombol color, itu sangat hipervaskular. Langsung kita bisa mendiagnosis ini hemangioma infantile atau infantil kalau pasiennya setelah lahir baru muncul gitu ya. Jadi dia tidak muncul ketika bayinya lahir. Jadi gambarannya seperti itu ya. Kalau kita lihat klinisnya ya seperti massa, terus di T2 fat supresi kita lihat ini suatu lesi yang mengandung konten aliran atau cairan karena hiperintens, dan di USG Doppler ini ya kita lihat flow-nya itu merupakan yang hipervaskular.
Nah, jadi langsung gampang bisa kita mendiagnosis ini bahwa suatu lesi hipervaskular. Ya, nah ini slide yang juga penting buat kita pelajari. Bagaimana membedakan congenital hemangioma dengan infantile hemangioma? Nah, sekarang saya tanya dulu tadi. Yang kita lihat sebelumnya, kalau hemangioma infantile, apa gambarannya? Yang saya boleh tanya di sini, misalnya Dokter Arif, bisa apa yang menjadi khas tadi infantile hemangioma? Supaya jangan ngantuk ya. Nggak apa-apa, kita harus ada interaktif. Bisa menjawab Yes, polos ya dok. khasnya dari hemangioma infantil? Biasanya tambahannya polos ya. Gimana? Biasanya tambahannya polos bukan dok. Apa tuh? Kurang Maksudnya keras, nggak maaf. Boleh keras nggak? eh, tes. Ya. Ya dok. Biasanya tambahannya polos ya dok ya. Nggak tidak tidak bertekstur, terus juga masanya juga jelas Terus? define, terus juga pas kalau di USG ada Hmm? peningkatan vaskularisasi dok di dalam Betul. les. Poin dari anamnesisnya adalah Biasanya tidak tidak ada pada saat lahir, tapi tumbuhnya hmm, cepat ya dok. ya, dia tidak ada pada saat lahir. Pertumbuhannya memang cepat, tapi dia bisa regresi. Jadi sebetulnya infantile hemangioma bisa kita tunggu seperti grafik ini. Mana grafiknya? Ini yang hijau. Perhatikan, ya. Dia akan regresi dalam hitungan perkembangan umurnya pasien ini atau bayi ini. Itu poinnya. Ya, bila itu regresi, itu infantile hemangioma. Tapi kalau dia tidak regresi, ada tiga kemungkinan dari yang kita sebut adalah congenital hemangioma. Yang kita sebut NIS, non, apa di sini? NIS non involuting. Jadi dia begitu aja terus, nggak turun-turun. Tapi ada yang disebut pitch, yaitu disebut partially involuting. Ya, dia turunnya separoh aja. Ya, yang terakhir adalah rapidly. Ya, ini yang kaya. Ya, yang kaya jatuh miskin nih, bisa mendadak habis ya. Jadi gampang kan sekarang membedakan infantile hemangioma dengan congenital hemangioma. Bagaimana membedakannya? Kalau turun cuma ada dua. Bisa juga infantile hemangioma kalau dia saat lahir belum tumbuh. Tapi kalau saat lahir sudah ada, present in fully growth at birth, ya jadi dari hamil itu sebetulnya sudah ada. Kalau dia involusi ya rich, tapi congenital hemangioma gitu. Seperti itu. Karena gambaran itu similar, ya. Jadi tapi batasnya relatif tidak tegas, bisa ada kalsifikasi dan hipervaskular juga. Kita lihat contohnya. Maaf. Nah, ini sama ya. Tapi kalau kita lihat di sini, ini juga soft tissue swelling juga. Kita lihat di sini sangat flavoid vaskularnya ini. Diemeri T1. Diemeri yang kita lihat ini adalah T1 weighted PET supresi. Oke, jadi ini beberapa kita lihat mungkin ada kalsifikasi. Tapi hipervaskular juga. Poinnya hemangioma hipervaskular. Oke, ingat ya. Nanti bisa saya tanya lagi soalnya setelah selanjutnya berjalan slide-slide ini. Supaya ketahuan ada yang nggak begitu memperhatikan atau memang yang serius memperhatikan pembelajaran ini. Oke, vascular malformation dibagi berapa nih? 4 sebetulnya. Yang lain itu kombinasi. Ada capillary malformation, ada lymphatic malformation, ada venous malformation, arteriovenous malformation, dan kombinasinya. Kita lihat satu persatu lagi. Capillary seperti ini. Ya, jadi sering kita lihat bayi bisa baru lahir juga muncul atau beberapa juga biasanya baru lahir kita lihat di sini
Jadi presentnya the port wine stain, ya. Dan biasanya sangat superficial, jadi peran radiologi nggak begitu banyak, tapi peran dermatologis yang sangat tinggi. Tapi ada hal yang penting di balik suatu kelainan yang sangat flat ini atau datar seperti lapisan peta gini ya, di balik itu bisa ada AVM-nya. Jadi capillary AVM ya, gabungan ya. Kita perannya seperti apa? Karena ada satu lesi seperti ini. Tapi ada komponen massa, Port Weinstein. Jangan menganggap remeh sebelum di USG Doppler. Di USG Doppler high flow. Kita lihat high flow seperti ini ya. Dan kita lihat lagi ada capillary arteriovenous malformation. Kita lihat, buktikan lagi dengan apa? DSA. Nah, di dalam lesi itu ternyata seperti ini. Inilah peran radiologi intervensi baru, ya, dan radiologi diagnostik. Oke, yang kedua adalah lymphatic malformation. Dia bisa kistik besar, makrokistik, atau mikrokistik, batasannya adalah 2 cm atau di bawah 2 cm. Atau mix kalau misalnya sebenarnya ada seperti lesi isodens, tapi ini bukan suatu massa, ini biasanya karena kista yang terinfeksi. Atau kita lihat lagi di sini adanya trombus ya pada kista tersebut. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini gambarannya. Sama, MRI juga hyperintens. Makanya saya bilang, jangan langsung MRI, jangan langsung CT angio, jangan langsung DSA. Kenapa? Mirip semuanya. Kalau dengan Doppler tadi, beda kita lihat. Kista ini. Nggak ada aliran di dalam kista ini, nggak ada aliran darah. Ya, di pinggir-pinggirnya tentu ada, karena ini jaringan lunak biasa. Jadi dari situ baru kita membedakan. Nah, untuk MRI perannya apa? Perluasan lesinya kemana? Ya, ini harus diingat. Jadi tolong nanti diperhatikan ini. Nanti kalau saya tanya bisa menjawab hal ini. Oke, kita lihat lagi. Yang ketiga adalah venous malformation. Venous malformation kita lihat di sini ada plebolit. Dulu ada plebolit waktu saya belajar itu hemangioma. Tapi sekarang kita tahu bahwa ini bukan hemangioma, ini adalah suatu venous malformation gitu. Jelas ya? Jadi sangat mudah. Ya kalau kita lihat apa? Dopplernya dulu ya, jangan langsung lihat MRI. Dia vaskularisasinya sangat low flow, sampai seperti tidak ada aliran. Ada aliran kita deteksi, tapi bukan high flow ini kayak seperti ini. Datar seperti ini, aliran vena ini. Ya. Aliran arteri itu ya tadi, ada spike, ada sistol, ada diastol. Seperti kita meraba nadi kita. Ada denyutan, ya. Kalau vena, mana kita bisa raba? Ya paling kita lihat ada denyutnya maksudnya, tapi perabaan vena superficial kita bisa lihat untuk masang infus. Ya jadi sama kistik-kistik kayak tadi kayak apa? Lymphatic malformation, tapi ini ada aliran. Itu yang membedakan, ya. Oke. AVM. Nah, ini paling khas. Ya, ini segi diagnostik dari DSA berperan. Jadi ada nidus di sini ya. Kita lihat di sini ada yang kita sebut nidus. Nah, kalau kita lihat di sini ada arteria radialis yang memberikan feeding dan ada vena ya, kita lihat ini vena ulnaris juga melebar, ini itu adalah draining vein-nya. Jadi kita bisa lihat bahwa ini ini ulnar arteri ya. Jadi pada fase arteri awal ada nidus, ada draining vein. Ini draining vein yang ini ya. Ini ada arteri ulnaris yang memberikan aliran juga ya. Kita bisa lihat. Ini penting, ada nidus ya pada AVM. Nah, gambarannya USG-nya sama hipervaskular. Tapi yang membedakan apa? Dia munculnya tadi seperti itu tidak bisa sejak lahir tapi berkembang sesuai usia ya. Itu yang menjadi catatan penting dari AVM ini. Dan biasanya ada pulsatil dan ada apa? Brui. Ya, kalau kita lihat kita dengar dengan stetoskop itu ada brui ya seperti ini. Sangat hipervaskular. Nah, gambarannya apa sih? Pakai MRA time resolve. Kenapa yang disebut time resolve adalah fase arteri ada,
fase parenkimnya ada, nanti fase venanya pun ada. Jadi seperti DSE. Ya, ini ada nidus dan ada juga draining vein-nya. Ya, ini kita bisa lihat pada time resolved MRE. Ya. Mulai ke topik yang kita akan bahas lebih dalam. Bagaimana peran radiologi intervensi? Dulu mungkin waktu saya belajar radiologi, kita sebut torak-torak bergembira, ya, baca foto torak sudah cukup. Tapi sebagai seorang radiolog sekarang kita bisa mengobati pasien. Itu poin yang harus kita perhatikan. Klasifikasi yang paling penting di sini mungkin agak mendalam sedikit, tidak apa-apa. Saya tidak ada batasan ilmu. Kita pakai YEX. Ya, YEX ini ada direct fistula, ada nidus, ini kita sebut nidus ataupun pelebaran vena dengan multiple draining vein dan juga yang sangat tipis dan multiple. Ya, ini yang seperti tortuous. Kalau ini kan masih lempeng-lempeng aja. Ini tipe yang paling berat, tipe 4. Ya. Terus kenapa ada tipe itu? Karena ini kalau yang tipe 1 cukup dikasih sumbatan, ya, di seperti amplas karena fistula. Langsung aja nih kita sumbat ini. Nanti kita ada lihat gambarnya dah. Setelah ini mungkin langsung aja kita lihat. Nah, ini contoh-contohnya. Kita bisa lihat gambarnya apa yang kita lihat. Ini fistula. Kisah kasih koil aja di daerah vena. Selesai ini. Yang tadinya kita lihat shunting ini langsung masuk ke vena cava inferior dari arteri renalis, kita sumbat aja draining vein-nya ini yang satu ini. Selesai. Ginjalnya langsung dapat vaskularisasi. Simple. Sangat mudah, ya. Kalau tahu klasifikasi dari AVM. Kita lanjut lagi di sini. Ini yang kita lihat tipe 2A tadi, ya. Ada arteri, terus ada draining vena, terus kita sumbat apa? Nidusnya aja kita tusuk jarum, kita kasih glue, nidusnya hilang, VM-nya juga sembuh. Ya, bisa kasih alkohol ataupun dikasih glue. Ini yang tipe 2. Jadi simple kalau kita tahu. Nah, sekarang tipe 2B yang sangat ruwet, 3B, maaf. 3B ini sangat ruwet, ya. 2B dan 3B hampir mirip. Kita sumbat aja di venanya juga, ya, seperti ini. Nah, akhirnya yang keruwetan itu hilang. Jadi fase arteri dan lumayan bisa kita atasi, ya, seperti ini. Nah, kita lihat lagi tipe 3 ruwet kayak gini. Ngobatinnya apa? Venanya aja yang disumbat, selesai, arterinya tidak ada lagi multiple nidus. Jadi kalau kita tahu pengobatannya, tipenya itu seperti apa, sekali kita lakukan treatment selesai. Ini gambar-gambar memang dari literatur. Ada lagi satu klasifikasi yang disebut CHODO. Ini saya kenal baik dengan Profesor CHODO. Dia ada di Samsung University di Korea, ya, di Seoul. Ya. CHODO ini yang menemukan klasifikasi mirip dengan tadi YEX, ya. Sama aja tadi. Pengobatannya tergantung beliau, ya, tipe-tipe ini. Bagaimana perbedaannya atau persamaannya? Di sini kita bisa lihat tipe 1 sama, tipe 2 dan 3A yang tadi saya bilang sama dengan tipe 2. Tipe 3B, 4 sama dengan 3B. Jadi mirip, pengobatannya pun sama seperti tadi. Cuman ya memang beda sedikit, ya, dari klasifikasi itu. Nah, contoh-contoh yang kita kerjakan. Jadi kita boleh bisa menampilkan ini. Ya, saya juga presentasi kemarin diundang untuk di luar untuk mengajukan beberapa yang kita kerjakan, ya. Contoh ini gambaran desa, ya, kita lihat. Ada apa? Hampir nggak ketemu apa-apa. Tapi kita lihat di sini. Ini ada fase arteri. Nah, kalau ini saya bilang venous malformation pada desa ini, mana gambaran venous malformation-nya? Saya tanya, tebak aja nggak apa-apa. Ini kan gambar yang belum Anda pelajari, kan? Novita, Iya, boleh dokter. ditebak yang mana? Yang gambar-gambar venous malformation-nya? Izin yang di distal bukan dokter? Ya, ya, jadi ini gambar-gambarnya.
Kenapa? Ini munculnya karena pada fase vena. Kita lihat ya. Kita lihat, ini fase vena, lihat tuh, makin keras kan, makin hitam. Kita lihat sekarang pelan-pelan, stop. Fase arteri, ada apa nggak? Nggak ada apa-apa. Nah, mulai vena. Nih, vena, vena, vena. Jadi ini bukan AVM. Fase arteri awal nggak ada nidus, ya. Jadi venous malformation. Tapi paling gampang apa? USG Doppler. Ya, kita lihat di sini. Oke, nah ini dia pengobatannya dengan skleroterapi, ya. Langsung ditusuk daerah-daerah yang venanya itu, ya seperti itu. Nah ini ya, langsung dengan etanol, ya seperti itu. Nah ini hasil pengobatan dari venous malformation, skleroterapi. Nah ini arteriovenous fistula, ya. Gambaran MRI seperti ini, ruwet, seperti tumor ya, pseudotumor lah apalah gitu. Nah, kita lihat ini. MRI-nya sangat ruwet, tapi dengan apa tadi? Time resolve MRA. Apa yang kita lihat di sini? Oh, apa yang Anda lihat? Siapa? Dokter Amanda? Saya geser pelan-pelan gambarnya ini. Nah, ini nih. Tuh, apa yang Anda lihat? Ada apa? Pada fase arteri muncul gitu. Muncul shunting-shunting vena. Ini adalah yang disebut AV fistula. Ya, mirip gambar yang spot foto ini. Ya, oke. Bagaimana kalau kita DSA? Sama nggak? Ya, makanya jangan buru-buru DSA. Sama nggak, Dokter Amanda? Mirip kan gambarannya? Hidup tuh. Iya. Jadi saya mencoba berbagi, jangan melakukan yang invasif kalau memang kita mempunyai modalitas yang non-invasif gitu ya. Ini gambarannya sama ini. Ini yang disebut TRICS atau Time Resolved MRA dan ini gambaran DSA. Mirip ya? Ya, ini pembelajaran dari kita semua. Ngobatinnya gimana? Tusuk aja fistulanya itu atau kita cari glue di sini untuk masuk ke sini. Karena kalau nusuk itu dekat mata. Kita lihat nih apa yang saya kerjakan. Jadi kateter saya harus masuk sampai di ujung sini. Ya, terus kita embolisasi. Ini ada gambarnya. Kita lihat. Oh, ini nggak bisa ini. Nah, ini dia ya. Jadi ini kita semprot glunya di sini. Sayang ini juga tidak bergerak. Nah, ini. Jadi kateter saya harus sampai di sini untuk menyumbat yang ini, ya, yang apa pistula-pistulanya ini. Kita lihat di sini juga kateter saya sampai sini. Ntar ada yang eh, kita setelah diobati. Nah ini pasiennya terus di follow up 1 minggu, di follow up 2 minggu, dan di follow up 3 bulan, ya. Jadi ini yang kita bisa lakukan ya. Pasien ini udah kemana-mana ya nyari-nyari dan masih family dari satu teman sejawat profesor di bagian anak. Dia bilang sudah kemana-mana, tidak ada yang bisa mengoperasi karena dekat mata itu. Padahal kalau kita tahu patofisiologinya ya bahwa kita harus ngobati di pistulanya, selesailah ini tanpa dioperasi pasien ini. Nah ini satu lagi ya, sakit dia bilang. Nah ini tangannya sampai begini. Ini adalah gambaran AVM ya, arteriovenous malformation. Kita lihat pembuluh darahnya di Doppler seperti ini ya. Ada hipervaskular, ada feeding artery, ada draining vein. Kita lihat ya. Nah, kita lihat lagi. Nah, ini gambarannya. Terus kita Doppler, terus kita lihat apa yang kita kerjakan. Baru ini peran DSA ya. Perannya adalah di angiografi. Nah ini nidus. Setelah itu baru ini draining vein ya. Nah ini kita lihat nih ya, nidusnya sangat ganas ya atau sangat besar ya. Ini preembolisasi.
Nah, gambar spot fotonya seperti ini ya. Feeding artery dan kita lihat ini semua draining vein. Nah, kita lihat preembolisasi seperti apa. Ini kita lihat. Dan pada post embolisasi kita lihat beda sekali ya. Nidus-nidus yang ini hilang, sebagian masih ada. Memang ini harus berkali-kali, memang harus sabar. AVM ini memang butuh. Nah ini sebelum dan sesudah. Lumayan tapi ya. Apa yang kita kerjakan. Pakai glue ini. Nah kalau nggak puas ataupun hasilnya mau lebih cepat lagi, kita suntik aja glue-nya langsung ya. Ini kita lihat post embolisasinya juga. Nah, lebih bersih lagi ya. Walaupun masih ada di daerah sini. Ya, kita lihat lagi post embolisasinya lagi, kita lakukan lagi. Nah, ini akhirnya seperti ini. Ya. Setelah penyuntikan glue yang di daerah sini. Nah, ini suatu keganasan. Saya berbagi sedikit ya. Ini juga umur 1 bulan bayinya seperti ini. Membesar sangat cepat. Ya, kita duga suatu kelainan vaskular, sangat hipervaskular juga dengan lokus-lokus nekrosis. Apa yang kita lakukan di sini adalah embolisasi preoperatif. Ya, kita sumbat pada waktu itu dengan gel foam dan polivinil alkohol. Nah, ini sebelum disumbat dan sesudah disumbat. Speak. Tidak ada lagi pembuluh darah. Lalu dilakukan operasi dan di follow up setelah kurang lebih 3 bulan, ini luka operasinya. Oke, ini juga menarik. Ya, kita mempunyai alat yang disebut Cone-Beam CT angiografi, yaitu kita bisa melakukan 3 dimensi gambar angiografinya. Nanti kita lihat gambarnya ya. Pertama kita lihat pakai USG dulu memang untuk melihat suatu aliran vaskularnya ataupun kistiknya. Setelah itu kita lakukan angiografi, lakukan Cone-Beam CT seperti apa nanti kita jelaskan. Nanti menggunakan software yang disebut virtual needle. Nah, kita bisa lihat seperti ini. Jadi target pembuluh darah yang akan saya suntik, saya tusuk dengan jarum itu kelihatan. Kalau dari depan, saya harus menyusuri dari samping. Kalau dari depan, ini yang aksial ya. Kalau dari sagital, kita lihat nusuknya harus seperti ini ya. Kalau kita lihat lagi dari oblik koronal, ya dari samping ini. Ini sasaran pembuluh darah. Nah ini virtual needle-nya, 3D-nya. Ini jarum saya nih harus begini. Ini kita bisa lakukan di cath lab radiologi ya. Nah, namanya dan kita lihat diduga hemangioma tetap dari dulu juga seperti itu. Nah, kita lihat nih pasiennya seperti ini ya, ukurannya. Nah, di Doppler hipervaskuler. Nah, gambaran CT angio-nya ya, pasien ini diminta CT angio, sebetulnya tidak perlu, kita lihat hipervaskular cocok. Nah, ini target yang saya harus kerjakan. Jadi jarum saya ini harus saya tusukkan ke sini. Post embolisasinya seperti ini. Ya, jadi tusuk langsung dengan tadi. Oke, kita lihat ini targetnya. Terus kita tusuk di situ dan post embolisation seperti itu. Habis pasiennya langsung dioperasi dan Cone-Beam CT sudah masuk ke salah satu British Journal Radiology Case Report ya sebagai case review. Oke, saya rasa itulah yang saya bisa bagikan. Dalam vaskular anomali ini kita bekerja sama dengan spesialisasi lain yang kita sebut multidisciplinary collaboration ya di Fakultas Kedokteran UI, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Dan ini adalah Profesor Sangyup, kawan dekat saya yang berbagi beberapa slide ya. Dan ini adalah yang dikerjakan di Daegu. Kawan dekat saya juga Prof. Jong Min Lee. Ada multidisciplinary clinic for vascular anomaly di Daegu. Ini berbagai spesialis duduk bareng. Seperti kita melakukan vascular anomaly jam 11 setiap hari Selasa di radiologi. Ya, jadi untuk dicatat bahwa intervensional radiologi bukan hanya untuk treatment, tapi juga kita bisa mendiagnosis
kelainan dari khususnya vaskular anomali. Dan ini Profesor Pemington waktu hadir di tahun 2016. Ini Presiden ISPA kemarin berakhir di 2023. Terima kasih. Ada pertanyaan? Sebelum ini slide-nya bubar, mungkin foto dulu. Silakan dibantu untuk screenshot. Tapi ini udah 30 menit belum, Dokter Darpin, atau yang merecord atau lebih? Ya, oke. Memenuhi syarat untuk menjadi bahan saya. Terima kasih. Oke, ada pertanyaan nggak? Jadi radiologi intervensi bukan torak-torak bergembira lagi ya. Kita harus berbangga masuk radiologi untuk bisa melakukan diagnostik dan treatment. Sudah difoto? Sudah muncul semua? Muka-mukanya yang masih segar, bersemangat. Ya, screenshot silakan. Ya, very good. Aktif, boleh bertanya atau apa bingung bertanya? Siapa yang mau tanya? Dokter, siapa nih? Ada Dokter Irfan nih. Ayo, Dokter Irfan atau Dokter Ilham. Nih, sebelum saya tutup. Mau nanya Dok, apa? izin tanya, Dok. Ya, silakan. Tadi kan berarti modality of choice-nya pertama USG dulu ya, Dok. Betul. Terus nanti itu pasti harus akan dilanjutkan ke modalitas selanjutnya, MRI atau DSA atau gimana ya, Dok? Ya, pertanyaan yang bagus. Ya, jadi kita pertama kan USG Doppler nih, USG dan USG Doppler. Ya kita lihat itu. Kalau memang dia lymphatic malformation, sebetulnya ada beberapa judul lagi dari anak judul ini. Itu langsung aja skleroterapi, suntikin bleomisin ke dalam kistik-kistiknya. Kalau dia sifatnya localized ya. Tapi kalau dia memang besar sampai ke tenggorokan dan sebagainya itu MRI sebelum kita melakukan skleroterapi. Jadi kita lihat ukuran lesi dulu, terus diagnosisnya dulu, apa baru. Jadi tidak selalu harus DSA, tidak selalu harus MRI. Kalau lymphatic malformation suntik aja langsung. Kalau dia kecil, gitu. Bagus. Ada lagi? Boleh. Hmm. Ya, hemangioma. Ya. Ya, betul. Jadi memang dimulai dengan beta blocker untuk hemangioma, terutama yang memang cenderung agak membesar ya. Sebetulnya yang memang seperti infantile itu kalau kita tunggu diagnosis kita tepat, infantile tunggu aja, dia regresi sempurna ya dengan berjalannya umur. Tapi kalau yang kongenital, nah ini ada yang 3 tipe. Ada yang kaya itu bisa langsung miskin, ya bisa dia tanpa diapain. Tapi ada yang memang dia flat, ya atau disebut parsial, ya ataupun juga dia setengah, maksudnya yang setengah turun jadi kecil, atau yang flat, ya non involuting. Nah, yang non involuting ini yang peran dari berbagai macam obat-obatan, ya dari propanolol, dan memang ini bukan di bidang kita serahkan biasanya ke pediatrik, kita serahkan ke dermatologis, dan juga bisa diserahkan juga ke bedah plastik gitu. Seperti itu. Bagus. Yang penting kita bisa mendiagnosis. Ini yang mana? Makanya penting diagnosis USG itu penting sekali. Kalau melihat ada pasien-pasien yang dari intervensional dikerjakan oleh dokter Heltara atau dokter Pandu, pasti itu vaskular anomali. Gitu. Dulu berat sekali saya untuk memulai harus dengan USG ini. Berat sekali. Kemarin saya ke Malaysia masih tetap mereka langsung DSA. Nah, ya, setelah kita memberikan informasi ini, mereka juga merasa ada hal yang
belum begitu tepat dalam tata laksana diagnosis gitu. Jadi kita boleh unggul sedikit ya dibanding Malaysia. Bagaimana? Oke, saya rasa sudah cukup ya. Ini terima kasih banyak. Saya ucapkan terima kasih dan jangan malu bertanya kalau memang ada yang ingin ditanyakan silakan. Ya, baik dengan WA atau email ataupun ketemu langsung. Terima kasih, selamat beraktivitas lagi.